الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من عباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin merupakan salah satu ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat, hidayah, begitu pula dengan nikmat-nikmat yang Allah titipkan pada diri kita. Apakah nikmat itu bentuknya adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, bahkan masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung berapa banyak jumlahnya. Atas dasar nikmat tersebut sehingga pada hari ini kita berada di tempat ini, tidak ada tujuan, tidak ada maksud yang lain kecuali untuk menyadarkan diri kita bahwa kita ini sebagai hamba yang mesti menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bentuknya pada hari ini insyaallah kita menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mudah-mudahan salawat ini tetap tercurah, terlimpahkan kepada keharibaan junjungan Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang dimana Allah beserta dengan para malaikatnya bersalawat kepadanya. Tetapi perlu kita pahami bahwa Allah beserta dengan para malaikatnya bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya bahwa Allah beserta dengan para malaikatnya memberikan perhatian dalam menampakkan kemuliaan dan keagungan atas kedudukan yang telah diemban oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajarlah ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai nabi yang mulia karena Allah sendiri yang memuliakannya, dikenal sebagai nabi yang agung karena Allah sendiri yang mengagungkannya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita pahami bahwa manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan, saling melengkapi, saling berinteraksi antara manusia yang lain. Maka yang menjadi perhatian besar bagi kita sebagai umat manusia adalah bagaimana kita selalu berupaya memperbaiki akhlak kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Innama bu'istu li utammimah makarimal akhlak."
Kata Rasulullah, sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Kenapa akhlak ini menjadi prioritas bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena rugilah kiranya ketika ada seseorang yang memiliki kecerdasan yang begitu sangat luar biasa, memiliki kepintaran yang diakui di kalangannya, memiliki gelar yang begitu banyak, tetapi tidak memiliki etika, tetapi tidak memiliki adab, tetapi tidak memiliki akhlak yang baik. Makanya dalam pepatah Arab, bahkan di kalangan para ulama, selalu menyampaikan kalimat al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan ilmu pengetahuan. Maka wajarlah kiranya ketika di lembaga pendidikan seorang guru memberikan penilaian kepada peserta didiknya, bukan hanya melihat satu arah saja, dalam artian melihat dari tingkat kecerdasannya anak itu sendiri, melihat dari kepintarannya anak itu sendiri, tetapi yang diprioritaskan bagi seorang guru adalah melihat dari akhlaknya itu anak. Karena kami tidak ingin mencetak generasi yang cerdas, yang pintar, tetapi tidak berakhlak. Yang kita harapkan generasi kedepannya adalah generasi yang cerdas, pintar, dan memiliki akhlak yang baik. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita sebagai umat manusia, masyarakat yang kebiasaan kita berinteraksi dengan manusia yang lain. Insya Allah di tahun ini kita akan menghadapi yang namanya pilkada, yang tepatnya di tanggal 27 November 2024. Yang kita harus jaga adalah akhlak kita. Mungkin di antara kita ada yang berbeda dengan dukungan, ada yang berbeda dengan calon kita, tetapi jangan menjadikan perbedaan di antara kita untuk saling bermusuhan, untuk saling bercerai-berai, untuk saling menghina antara satu dengan yang lainnya. Yang kita harus pahami bahwa kita semua ini adalah bersaudara. Di dalam ajaran agama Islam diingatkan kepada kita, manusia itu semuanya bersaudara. Dikenal dengan istilah ukhuwah Islamiyah. Kita ini bersaudara karena ikatan sesama agama Islam. Kalau kita tidak seagama, maka Islam lagi mengingatkan kepada kita ukhuwah wataniyah. Kita ini bersaudara karena ikatan kebangsaan, sama-sama warga negara Republik Indonesia. Tetapi manakala kita tidak bersaudara karena ikatan kebangsaan, ikatan keagamaan, maka Islam mengingatkan kepada kita ukhuwah basyariyah. Kita ini dipersaudarakan karena ikatan sesama makhluk dari Allah Subhanahu wa taala yang bentuknya adalah manusia. Maka dari itu, mari kita merawat kebersamaan kita, kekeluargaan kita. Jangan karena berbeda dukungan, berbeda calon, kita saling bercerai-berai, kita saling bermusuhan, kita saling menghina antara satu dengan yang lainnya. Ingat bahwa perbedaan di antara kita itu adalah sesuatu hal yang wajar. Kenapa hal demikian bisa dikatakan? Karena Allah sendiri mengingatkan kita dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ayat ini menginformasikan kepada kita, menyampaikan kepada kita bahwa pada dasarnya manusia diciptakan di permukaan bumi ini penuh dengan keragaman, penuh dengan perbedaan. Ada manusia diciptakan berbeda dari segi jenis kelaminnya, ada laki-laki dan ada perempuan. Bukan hanya sampai di situ. Ketika kita diciptakan berbeda dari segi jenis kelamin,
Allah menjadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada orang berbeda sukunya, ada orang berbeda kebiasaannya, tradisinya, tetapi apa maksud, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia penuh dengan keragaman, penuh dengan perbedaan? Tujuannya adalah lita'arafu, agar kita saling mengenal, agar kita saling memahami, agar kita saling menghargai. Itulah sebabnya di dalam falsafah orang Bugis dikenal dengan istilah 3S: sipakatau, sipakalebi, sipakainge. Saling menghargai, saling menghormati, dan saling menasihati dalam kebaikan. Dan insya Allah kita semua mempunyai kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya terletak daripada ketakwaan dan keimanan kita. Walaupun kita berbeda masalah bangsa, berbeda masalah suku, berbeda masalah kebiasaan, tetapi kita semua mempunyai kesempatan untuk menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, yang pertama, kita harus menjaga yang namanya hablum minan nas kita. Jaga tali persaudaraan kita dengan mengedepankan akhlak yang baik. Apapun perbedaan yang melekat pada diri kita, tetap kita mengedepankan akhlak yang baik, etika yang baik, adab yang baik, baik dalam bertutur kata maupun dalam bertingkah laku. Yang kedua, kita harus selalu menjaga hablum minallah, menjaga hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kuncinya selalu berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ghafir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa surriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.